Ibu bila sekalian, kalau kita bicara disiplin, ya, tarbiyah Ramadan ini mendidik kita menjadi orang yang full disiplin. Ya, ketika orang tidak tahu, orang lain tidak mengetahui, kita tetap taat kepada aturan, taat kepada apa yang sudah menjadi aturan ketika kita menjalani ibadah Ramadan. Ya, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang kedisiplinan. Ya, yang sudah banyak kita hafal diantaranya tentang surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Ya, bagaimana kita pentingnya menjaga waktu. Ya, justru dikatakan sangatlah rugi orang yang tidak memanfaatkan waktu. Ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat yang lain ada di surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya. Nah, di situ sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila dia tidak mau merubahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma bianfusihim. Ini jelas. Kalau diri kita ingin berubah, kita harus disiplin ya pada diri kita sendiri. Berubah dalam hal apa? Banyak. Berubah hal kebaikan, kesuksesan. Ini harus ditempuh dengan kedisiplinan. Kemudian dalam hal disiplin beribadah. Nah ini di surat Al-Jumu'ah ayat 9-10 ya. Tentang bagaimana kita bersegera melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan muamalah kita dan meninggalkan yang lainnya. Kemudian tentang tanggung jawab kita atas penciptaan kita. Jadi Allah menciptakan kita itu tidak sia-sia, tapi punya tanggung jawab fungsional. Ya. Nah ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana tentang pentingnya kita berdisiplin. Nah ini ibadah Ramadan mendidik kita untuk menjaga dari waktu ke waktu, ya, dari detik, menit, jam, kemudian harinya. Apalagi ya di Ramadan ini banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Ya, target-targetan ibadah kita di bulan Ramadan. Nah ini kalau kita tidak atur waktu dengan sedemikian rupa, maka akan banyak sekali ya targetan-targetan yang sudah kita canangkan ya tidak akan terlaksana dengan baik. Mungkin ketercapaiannya, presentasinya akan sangat rendah ketika kita tidak berdisiplin. Ya, memang kadang-kadang kita tidak sadar dengan waktu yang terus begitu, ya, jalannya cepat. Mumpung belum lama kita masih di hari yang kedua, di awal-awal Ramadan, ya, bagaimana kita men-scape waktu-waktu kita yang ada, agar kita bisa melaksanakan ya targetan-targetan amaliyah Ramadan dengan maksimal. Ya. Nah, ikhwan fillah sekalian, salah satu ibadah sunnah di bulan Ramadan ini adalah kita dianjurkan ya melaksanakan sahur. Ini. Nah, walaupun sunnah, tapi dia banyak keberkahan di dalamnya. Ya. As-sahuru fa inna fis sahuri barakah. Ya. Tasahuru fa inna fis sahuri barakah. Nah ini. Bagaimana
ya kita melaksanakan makan sahur, ibadah sahur ini yang penuh berkah, yang kadang orang banyak mengabaikan, begitu, ya. Nah, sahur ini banyak orang yang menganggap sepele, begitu ya. Saya tidak sahur pun saya kuat puasa. Saya tidak minum pun kuat berpuasa seharian. Nah, padahal banyak sekali keistimewaan dan keberkahan ya bagi orang yang berpuasa melaksanakan ibadah sahur ini. Nah, Ibu sekalian, di momen penuh berkah ini pada bulan suci Allah menganjurkan ya, dan Allah menjanjikan limpahan pahala bagi hamba-hambanya yang taat. Semakin banyak ibadah yang dilakukan, semakin melimpah pula pahala yang diperolehnya. Ya, banyak pula kelimpahan, keutamaan yang didapatnya. Nah, ini salah satunya sahur. Jadi bersahurlah karena sahur memiliki keberkahan. Nah, Rasulullah secara tegas mendorong umat muslim untuk melaksanakan sahur saat Ramadan. Nah, kenapa? Karena ada keberkahan di dalamnya. Apa itu keberkahannya? Ya, keberkahan yang pertama, kita dapatkan keberkahan di dunia berupa tenaga. Ya, agar kita kuat melaksanakan ibadah puasa di siang hari. Kemudian keberkahan yang kedua yang kita dapatkan dari kita melaksanakan sahur, keberkahan di akhirat kelak. Ya, pahala yang diperoleh karena mengamalkan anjuran agama ini. Nah, Ibu sekalian, keistimewaan sahur lainnya. Nah, ini kalau makanan-makanan yang lain yang kita makan itu dihisap, tetapi keistimewaan dari makanan sahur ini yang kita konsumsi saat sahur tidak akan dihisap di akhirat kelak, ya, asal makanan itu halal. Begitu, ini luar biasa, ya. Padahal dalam aturannya apapun yang kita makan itu ada pertanggungjawabannya dihisap. Lain halnya dengan makan sahur ini, ya, gitu. Ada 3 makanan yang insya Allah tidak akan dihisap jika makanan tersebut halal, ya, yaitu pertama makanan orang yang berbuka puasa, makanan orang yang sahur, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Masya Allah, gitu tuh. Jadi walaupun terkadang memang ada orang yang merasa enggan ya, malas makan ketika ibadah sahur gitu. Dia bela-belain nggak makan tuh, udah ini sepertinya makanan nggak mau masuk. Nah, ini harus dipaksakan kita walaupun sedikit gitu, karena kita mengambil keberkahan dari ibadah sahur. Nah, Ibu sekalian, ada anjuran dan keberkahan tentang pelaksanaan sahur ini, ya. Ada beberapa keutamaan dalam makan sahur. Yang pertama, dianjurkan dalam makan sahur ini mengakhirkan waktu, ya, mengakhirkan waktu. Mungkin kalau kita tahu nih makan kita, ada orang yang makannya cepat, ada orang yang makannya lama, mungkin ngunyahnya lama, dan dihitung berapa menit kita makan. Nah, kita hitung dari sejak kita sudah aba-aba tidak boleh lagi makan, ya, sebelum azan subuh, yang kita sebut dengan imsak begitu, ya.
Nah, di situ kita sudah bersiap-siap untuk ya mengakhirkan makan kita. Ya mungkin 10 atau mungkin 15 menit ya kita makan. Jangan misalnya makan kita jadi masih lama waktu subuhnya begitu. Nah, ada hadis Nabi ya yang apa tentang mengakhirkan sahur ya. Pertama, kalau berbuka puasa itu disegerakan, dan ketika sahur kita diperintahkan untuk mengakhirkan. Nah, walaupun anjuran makan sahur ini ya sejak pertengahan malam ya, lewat dari jam 24, jam 1 tuh ya. Tetapi nah ini nih, kalau ingat saya waktu kecil, orang tua dulu membangunkan sahurnya anaknya itu di jam 2, jam 3 itu udah makan sahur. Habis makan sahur, karena lama menunggu waktu sholat subuh, tertidur. Nah, akhirnya sholat subuhnya jadi terlambat atau tertinggal. Iwa bila sekalian, nah kenapa makan sahur ini dianjurkan untuk diakhirkan? Tadi agar kita dapat melaksanakan sholat subuhnya dengan tepat waktu, gitu. Ya walaupun ketika kita sudah menyelesaikan ibadah sahur masih ada waktu, ya isi waktu-waktu itu dengan ya berzikir kepada Allah. Misalnya tadarus Al-Quran atau zikir-zikir yang lainnya, atau berdoa ya dengan doa-doa yang dianjurkan. Nah, kemudian dianjurkan makan sahur meski kita sudah kenyang. Tadi udah saya kenyang, nggak perlu sahur. Meski tujuan utama kita melaksanakan sahur menjaga stamina tubuh kita pada siang hari, bukan berarti kita ya ketika sudah kenyang tidak dianjurkan lagi. Ya, nah ini karena kita mengambil barokah dari ibadah sahurnya, maka ya walaupun makan sedikit atau kita minum dengan seteguk air, kita dapat melakukan ya, dan jangan meninggalkan sahur ini ya. Nah, yang ketiga, kalau tadi walaupun kenyang makan, dianjurkan tetap makan walaupun sedikit. Kemudian ketika makannya juga jangan terlalu kenyang. Nih, ya, karena ada khawatiran, oh, ini kalau makannya sedikit nanti siang jadi lapar misalnya. Ada sebuah khawatiran. Nah, tujuan utama dari kita berpuasa Ramadan juga, nah diantaranya adalah bagaimana kita menundukkan syahwat kita dengan cara mengosongkan isi perut. Jadi ketika makan sahur, ya kita jangan terlalu berlebihan. Gitu. Nah, efek dari kalau kita perut terlalu kenyang, ini kan dapat menyebabkan kita jadi malas beribadah. Karena malas beribadah, dipastikan banyak agenda-agenda yang sudah kita canangkan, ya pasti akan tidak tercapai dengan 100%. Kemudian keutamaan yang lain juga, ketika kita sahur, itu mendapatkan salawat dari malaikat.
Ya, makan sahur adalah waktu di mana Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. Rasulullah bahkan menganjurkan untuk tetap sahur walau hanya dengan seteguk air itu tadi. Ya, Masya Allah. Malaikat bersalawat kepada hamba-hamba Allah yang melaksanakan sahur. Kemudian, keutamaan dari sahur juga, ini merupakan waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Ya, waktu sahur berada pada sepertiga malam terakhir, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dari langit dunia dan mengabulkan doa hamba-hambanya. Kemudian selanjutnya, keutamaan dari kita makan sahur. Nah ini, sholat subuh tepat waktu. Nah tadi yang saya katakan, ya kita bisa hitung, kadang satu orang dengan yang lainnya, waktu makannya berbeda. Ya, mungkin ada yang 10 menit cukup, ada yang lebih dari 10 menit, 15 menit, karena mungkin ya dari cara mengunyah dan sebagainya, gitu. Dianjurkan kita makan sahur itu dilakukan mendekati fajar, ya 10 atau 15 menit sebelum azan subuh. Nah, dengan sahur di akhir waktu, kita secara otomatis sudah bersiap untuk melaksanakan sholat subuh di awal waktu. Nah, kemudian yang selanjutnya, sholat subuh tepat waktu pula, ini sebuah hal yang ideal buat hamba Allah, karena ketika kita sholat subuh tepat waktu, berjamaah di masjid, nah, luar biasa, sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang lainnya juga, keutamaan dari ya kita melaksanakan ibadah sahur, ini Allah menjaminkan hambanya. Jadi dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang sholat subuh tepat waktu, ia berada dalam jaminan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beberapa manfaat atau keutamaan ya sahur tadi, ya mungkin masih banyak yang bisa kita dapatkan. Ya, kalau kita misalnya tertidur habis ibadah sahur, ya sebelum sholat subuh karena nunggunya terlalu lama, nih, agak berefek kepada tubuh kita yang kurang fit juga. Karena ketika habis makan, kita ada tubuh kita dalam perut kenyang, maka berpengaruh kepada kesehatan pula. Nah, wabitulah rahimakumullah, terkait dengan sahur dan sholat tepat waktu ini, ya, banyak sekali orang yang terkadang meremehkan, ya. Jadi sahur di akhir waktu itu, ya, kadang orang kurang memperhatikan, ya, dari apa sih sebetulnya yang kita ingin dapatkan dari anjuran sahur di akhir waktu, ya. Nah, diantaranya adalah tadi kita tidak bisa dapat melaksanakan sholat subuh tepat waktu, apalagi ya kita tertinggal sholat berjamaah. Nah, jika kita bangun sahur hanya untuk makan, lalu kita tidur lagi, kemudian meninggalkan sholat subuh, maka kita kehilangan keberkahan yang sesungguhnya. Nah, sahur dan sholat adalah ibadah. Nah, ini sholat yang pertama kali dihisab, dan sholat yang di awal waktu adalah amalan yang paling
dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran ini ya di bulan Ramadan ya terkait dengan kedisiplinan, bisa kita lihat keberhasilan orang-orang ya di karirnya, kemudian berhasil dalam hidupnya. Ini kalau kita lihat dan kita pelajari dari latar belakang orang-orang yang sukses adalah dia sangat menjaga waktunya, ya berdisiplin. Nah ini juga semoga pelajaran atau hikmah di bulan Ramadan ini terkait dengan kedisiplinan, di mana Allah juga telah banyak mengingatkan kepada kita dalam ayat-ayatnya tentang kedisiplinan, ya. Semoga kita menjadi hamba yang ketika keluar dari tarbiyah Ramadan ini menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses dalam hal kita meraih kesuksesan dunia dan kesuksesan nanti di akhirat. Nah, ibu-ibu sekalian, perlu kita ingat pula, gitu, ya, bahwa kekuatan dan kemauan lahir pada diri kita agar kita bisa berdisiplin. Nah, ini juga diperlukan sebuah kemauan yang kuat. Ketika kita tidak menginginkan atau tidak punya kemauan yang kuat untuk merubah ya pola pikir kita, mindset kita untuk berubah, nah maka bisa dipastikan keinginan kita untuk berubah, keinginan kita untuk menggapai sebuah cita-cita yang kita inginkan sudah dipastikan, ya kita akan banyak menemui kegagalan. Walaupun misalnya kesuksesan itu akan dicapai dalam waktu yang rentang yang lama. Nah, akan berbeda ketika kita sungguh-sungguh, ya, kemudian kita senantiasa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa, diberi kekuatan dan diberikan jalan, ya, sebagaimana orang-orang yang telah sukses, ya Allah yang telah berikan kesuksesan. Maka harus ada sebuah kesungguhan dan sebuah ketekatan pada diri kita agar kita menjadi hamba yang sukses. Nah, di tengah banyaknya program-program kewajiban kita, ya, sholat taraweh, qiyamul lail, kemudian doa-doa yang kita bacakan, kemudian juga bagaimana juga kita harus merekrut orang dalam targetan dakwah kita, kemudian juga kita harus bersilaturahim. Ini diperlukan sebuah kemampuan, ya, mengelola waktu kita agar kita menjadi orang yang pandai dan sukses mengelola waktu kita, dan kita diberikan sebuah kekuatan dan keinginan untuk senantiasa berdisiplin dengan waktu-waktu yang tersedia. Bapak-Ibu sekalian, semoga Allah menguatkan kita dalam rangka kita meraih pahala yang maksimal di bulan Ramadan ini dengan keistimewaan yang ya Allah janjikan, ya, di ibadah-ibadah, bukan hanya targetan makan sahur, kemudian sholat dan lain sebagainya. Nah kita bagaimana punya kekuatan dan punya keinginan untuk bisa sempurna melaksanakan kegiatan-kegiatan amaliyah kita dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang terpenting, bagaimana kita dalam
berjamaah atau bersaudara ini, ya kita saling mengingatkan ketika ada memang saudara-saudara kita yang masih belum maksimal dalam targetan amaliyah Ramadannya. Wallahu alam bisawab. Semoga ada sebuah kebaikan yang kita raih dengan adanya kegiatan kita pada sore hari ini menjelang kita berbuka puasa. Semoga Allah sehatkan dan kuatkan kita dalam pribadi dan keluarga serta berjamaah kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.